Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan coba share mengenai GCP lagi ya. Jadi kita akan praktekkan bagaimana kita mau create Kubernetes cluster. Jadi di tutorial sebelumnya teman-teman sudah saya share mengenai bagaimana create account di GCP dengan mendapatkan free account $300. Jadi teman-teman, waktunya teman-teman untuk beralih ke cloud ya, karena banyak aplikasi atau perusahaan-perusahaan industri IT sudah banyak moving ke cloud computing. Jadi teman-teman saya harapkan bisa segera mencoba salah satu cloud provider seperti AWS, GCP atau Alibaba. Jadi teman-teman bisa praktek untuk bagaimana berinteraksi dengan Google Cloud. Oke teman-teman, jadi di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana create VM di GCP, sangat mudah. Jadi kali ini saya akan coba share bagaimana create sebuah cluster, Kubernetes cluster di GCP. Oke, sebelum kita mulai, jadi kita akan menuju ke menu Kubernetes Engine. Jadi kita menunya Kubernetes Engine di sini. Kalau lihat produknya, semua produknya bisa dilihat di sini. Jadi ini ada beberapa produk yang di GCP. Ini ada Compute Engine, ini ada Kubernetes Engine. Jadi kita masuk ke Kubernetes Engine ya. Yang sebelumnya kita sudah create VM di menu Compute Engine. Sekarang kita coba create Kubernetes Engine. Untuk Kubernetes sendiri teman-teman sudah saya share juga apa isi Kubernetes. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri mengenai Kubernetes ini, fungsinya apa, harus komponennya apa saja. Jadi di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan juga, di videonya ada mengenai Kubernetes. Kali ini saya akan coba share bagaimana meng-create sebuah Kubernetes cluster di GCP. Jadi untuk menunya kita pilih yang Kubernetes Engine, kemudian kita klik cluster. Jadi untuk overview ini ada beberapa menu. Jadi ada juga AI juga ya di sini. Kita masuk ke clusternya. Jadi di cluster itu ada beberapa menu, jadi create, deploy container, take, quick start. Jadi kita tidak lama-lama, kita langsung create aja, coba create. Kita bisa create sini atau di create sini sama aja. Kita tanda plus create, ini artinya create Kubernetes. Oke. Jadi create basic ya. Jadi ada, bentar, ini tadi kepencet. Coba create, kita create. Jadi kita ada beberapa cluster create ya. Ini kita create secara autopilot. Jadi ada beberapa menu, jadi kita bisa create autopilot, bisa create ke standar cluster. Jadi kalau kita create autopilot, ini semua akan di-create, di-manage oleh Google ya, GCP. Kita switch aja ke standar cluster, artinya bukan yang autopilot. Jadi kita akan manage workernya. Jadi ini adalah standar ke Kubernetes cluster. Jadi kita namanya, kita bisa nama di sini misalnya GKE cluster demo ya. Jadi kita akan coba create GKE cluster demo. Jadi untuk location kita bisa pilih regional, bisa zonal. Jadi zonal kita pilih zonal aja. Zonal itu ada
kita pilih Southeast ya. Southeast ini zona di Jakarta itu ada 3 ya, Southeast 1A, Southeast 2, sebentar, Southeast. Di Southeast jadi Asia itu ada Southeast ini, Asia Southeast 1, Asia 2. Kalau Southeast 1 itu Singapura, kalau Southeast 2 itu Indonesia. Jadi ada 3 zona. Kita pilih yang A aja. Ininya default. Jadi ini untuk estimasi cost-nya totalnya $210 ya, banyak juga ya per bulannya. Jadi kita bisa ngurangi. Jadi ininya reguler, kemudian jadi ini untuk version Google Cloud-nya kita bisa cek di sini ya, specific note. Jadi ini totalnya gede juga ya, segini ya. Ini kalau kita klik ini ada 2 ya, ini regular, ini rekomendasi regular ini aja. Defaultnya seperti ini, terus kemudian untuk cluster basic default pool, ini node-nya ya, kita default pool-nya kita standar aja namanya, kita compact. Ini node-nya 3, kita node-nya sendiri kita bisa cek ya, kita cari yang murah aja, E2. Ini bisa kita cluster, bisa custom ya, kita pakai micro aja yang lebih murah. Jadi totalnya adalah 136 ini ya. Jadi kita pakai CPU core-nya 2, memorinya, terus kemudian kita disknya pakai 10 aja biar lebih mirip untuk cost-nya. Jadi ini $100. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Ini standar semua. Jadi boot disknya 10 GB, CPU-nya lebih irit, jadi totalnya $101. Coba kita create ya teman-teman. Jadi ini ada, kita bikin cluster ada 3. Jadi node-nya kita pilih node di sini. Node-nya tadi ada 3 node. Sini kita kalau default ini node-nya ada 3, kemudian node-nya kita pilih yang low cost, day-to-day computing, kita pilih 1 core, 2 virtual CPU, 1 GB memori, dan networking-nya ini kita default aja, kita nggak nguprek-nguprek di sini. Kemudian metadatanya juga kita standar aja. Jadi coba kita create ya. Jadi kita create dengan 3 node. Oke, kita coba create. Ini biayanya $101 ya, atau 10, atau bisa dibilang ini 1 juta per bulannya. Oke, kita coba create ya. Jadi ini projectnya masuk sama ya, project yang ini. Apa kita coba create project aja baru. Jadi kita coba create baru, ini kan belajar GCP, nanti kita create project dulu aja. Kita coba create belajar Kubernetes. Nah ini kita coba create location-nya, oke, kita no aja. Jadi kita coba create
project belajar Kubernetes pemula. Oke, sekarang create belajar GCP pemula udah selesai, jadi kita ternyata ini tidak bisa create ini ya, kata banyak juga ini apa, jadi kita pakai existing project aja, kita pakai pemula ini. Jadi kita zonal, oke, kita ulangi lagi ya. Jadi kita create Kubernetes GKE cluster standar demo. Jadi kita create demo, ininya pakai zonalnya pakai Asia Southeast 2, kemudian ininya default, kemudian poolnya ini default, kita create 3 node, kemudian di node-nya speknya kita rubah cari yang murah, ini kita pakai yang E2 micro aja, ini 1 core 1 GB memori, kemudian biar murah lagi ininya 10 GB aja. Jadi ini biayanya $100 ya. Oke, kita coba create. Jadi kita masuk project belajar GCP pemula, kita coba create. Ya, kita proses create. Jadi ini ada proses create-nya di sini. Oke, kita tunggu aja lagi. Jadi ini standarnya ini. Jadi ini di Kubernetes cluster ini lagi proses. Jadi kita ada 3 node. The node estimation is a cluster because this cluster is being created. Jadi masih proses ya. Proses create cluster. Ini tadi jam 8.50. Jadi coba kita berapa lama ini create Kubernetes clusternya. Kira-kira, jadi kita create ada 3 node ya, namanya GKE Google Cloud Engine Cluster Standard Demo. Jadi ini adalah menu untuk melihat status cluster di create. Jadi kita monitor dulu jangan sampai clusternya tercreate ya, untuk berapa lama. Jadi untuk create yang minimum aja, jadi sebulannya itu biayanya kena 1 juta per bulan dalam satu cluster 3 node. Jadi kita refresh aja. Jadi ini refresh untuk melihat statusnya. Nah, ini statusnya masih create, masih proses. Ini juga masih create ya. Jadi nanti mulainya jam 8.50. Ini sampai berapa lama kita tunggu sebentar ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar GCP, saya sarankan untuk segera untuk mendapatkan confree ya. Jadi saya tidak menggunakan kartu kredit. Kemarin itu saya coba menggunakan debit mandiri ya, yang ada logo visanya, jadi langsung bisa. Jadi teman-teman yang punya debit card yang ada Visa atau Mastercard kemungkinan bisa ya, jadi nggak perlu kartu kredit. Jadi teman-teman bisa enjoy untuk belajar mengenai GCP ini. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Jadi semua nanti trennya akan ke cloud semua ya, aplikasi-aplikasi. Jadi ini adalah kesempatan yang baik buat rekan-rekan untuk belajar GCP untuk salah satu cloud provider ya. Bisa GCP, bisa AWS, bisa Alibaba. Jadi teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan cloud provider. Jadi teman-teman tidak canggung lagi. Oke, sambil nunggu ini masih proses ya. Kita create 3 cluster.
Semoga tidak lama ya. Ini tadi udah berlangsung 3 menit, ini masih belum selesai. Jadi ini ada cost estimation. Ini cost estimation, potential cost saving. Jadi ada grafiknya juga ini. Overview, ini masih proses. Jadi teman-teman, kita diberi kemudahan dengan cloud provider ini ya. Jadi untuk create VM, create cluster sangat mudah. Jika create sendiri, setup Kubernetes-nya sangat ribet ya teman-teman. Jadi banyak konfigurasi yang harus kita setting. Jadi di cloud provider ini, di cloud computing ini sangat gampang. Jadi kita tidak perlu menyiapkan server, tidak perlu menyiapkan power, tidak perlu menyiapkan networking. Jadi kita cukup klik aja di sini untuk create VM atau cluster Kubernetes. Jadi kita tinggal deploy aja. Jadi untuk environment-nya sudah disediakan oleh cloud provider ya. Jadi ini masih berlangsung juga ini, jadi tesnya ini masih proses ya. Jadi teman-teman, ini masih proses. Jadi teman-teman masih proses. Jadi ini masih proses ya. Ini masih proses, kita tunggu dulu. Cukup lama juga, kita udah 5 menitan jalan, ini masih belum selesai juga. Jadi ini total vCPU-nya totalnya 6 core. Ini total node-nya. Jadi udah mulai bertahap ini. Jadi mulai ada proses. 5 menit belum selesai nih. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Jadi waktu yang dibutuhkan ini cukup lama juga, jadi 8 menitan. Jadi udah selesai nih. Jadi dannya, di statusnya bisa dilihat di sini. Jadi create cluster udah selesai. Jadi ini kalau kita lihat di sini clusternya udah terbentuk. Jadi kita ada 3 node. Ini locationnya ada di Southeast A2, Southeast 2A. Ini di Jakarta, di Indonesia ya. Ininya total memorinya 3 GB. Jadi ini udah terbentuk ya teman-teman. Jadi ininya kita coba klik di klasternya sendiri. Nah ini, jadi ini klasternya ada beberapa ini ya, name-nya, visionalnya visional, Southeast 2A default. Ini jadi ini totalnya external endpoint ini. Jadi ada external endpoint-nya untuk connect ke klasternya. Ini ada internal endpoint, maintenance window anytime. Jadi ini ada beberapa, harus ini pool IT-nya ini 1012, IP4-nya. Jadi semua lengkap ya ini. Jadi ini parameter-parameter yang untuk Kubernetes clusternya. Nah, ini kontainer. Jadi ini default IP-nya. Ini udah oke statusnya. Ini ready semua ini. Jadi memory use-nya seperti ini. Ini ada 3 node. Kalau kita bisa connect ke sini, kita pakai connect ya. Jadi ini kita coba connect ke cluster Kubernetes-nya. Nah ini, jadi kita bisa ngeran ini pakai ini ya, cloud container cluster ini ya, configuration. Ini kubectl. Ini coba kita
klik ya di copy. Kita coba run di cloud shell-nya. Cloud shell-nya kita akan masuk ke servernya ya. Kita coba pakai ini cloud shell. Kita coba ini ya, provisioning cloud shell machine connect to your cloud shell instant. Jadi ini coba cloud shell-nya. Nah, jadi ini kita coba cloud ini ya. Pastinya ini, jadi ini cloud container cluster credential cpdemo Zen Asia is Project Vital. Jadi ini kita coba enter, oke, atau res cloud shell-nya kita copy. Nah, jadi kita copy config entry generate for GKE cluster standard demo. Jadi copy config-nya sudah create ya. Ini coba kita copy. Nah, ini copy CTL-nya udah bisa. Jadi kita coba pakai copy CTL get node ya. Jadi nah, ini yang kita create ya, 3 node ini GKE ready semua. Jadi versi Kubernetes-nya versi 1.287 ya. Jadi kita coba copy CTL get namespace. Nah, ini beberapa namespace yang sudah di-create sama Kubernetes ya, sama Google ya. Jadi udah otomatis ini udah terbentuk Kubernetes-nya. Kita coba create get service apa yang sudah jalan di sini. Nah, ini service-nya kita pakai Kubernetes sudah jalan ya, cluster IP. Ini cluster IP-nya. Jadi ini sudah ada, harus get service all. Oh, ada nih. Get pod yang jalan, coba kita belum ada ya. Jadi ini adalah Kubernetes-nya. Jadi teman-teman sangat gampang sekali ya. Ini jadi teman-teman bisa node-nya ketahuan ya, node Kubernetes-nya. Jadi teman-teman coba deploy di sini ya. Jadi ini adalah cloud shell dengan menggunakan cloud shell. Jadi cukup sederhana ya. Jadi teman-teman bisa langsung demo di sini, bisa deploy menggunakan Kubernetes engine ini. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman bagaimana create Kubernetes cluster. Nanti teman-teman bisa deploy sendiri ke Kubernetes-nya. Nanti kita coba share lagi mengenai bagaimana cara deploy ke Kubernetes-nya. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya share mengenai create Kubernetes cluster di GCP. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sukses buat semua. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya yang cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.